Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, jangan tidur dulu dong. Ya. Saya berterima kasih kepada pendeta. Betul, saya sedikit emosi. Tadi waktu menyanyi sudah rindu beribadah dengan kawan-kawan di sini. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali melihat perkembangan di sini. Anak-anak Tuhan dan jemaatnya dan pemimpinnya yang takut kepada Allah, yang hidup di dalam kebenarannya, nggak mungkin Tuhan tidak akan memberkati. Jadi ini satu tanda bahwa Tuhan memberkati jemaatnya, ya, jikalau kita taat kepadanya. Dan saya harap bahwa tempat ini saya mendengar kabar walaupun dari jauh, dan saya juga harap walaupun mungkin melayani di Amerika, ya, hanya ganti lokasi saja, panggilannya itu berakar dalam lokasinya. Walaupun untuk saya saya bersyukur, berkat luar biasa untuk melayani di Indonesia. Ini sebetulnya seperti kampung halaman saya. Sudah lama di Indonesia karena orang tua melayani di Indonesia 35 tahun. Jadi saya dibesarkan di negara ini dan saya sangat mengasihi, ya, bangsa Indonesia. Dan terus akan berdoa untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dan pelayanan di dalam bangsa negara Indonesia. Tadi kita menyanyikan, kau mau seperti Yesus. Benar apa enggak? Kayaknya ada yang ragu-ragu. Memang kalau kita nyanyi, itu cukup gampang dan sangat menyenangkan dan malahan secara emosi menguatkan. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Kau mau seperti Yesus, aku mau mendengar apa? Suaranya. Kita mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Dan mendengar saja tidak cukup. Kalau itu menjadi pendengar saja, itu berarti bahwa ini belum masuk ke dalam hati dan belum ada transformasi. Di Amerika, dan saya kira ini masalah di gereja secara global, itu banyak anak Tuhan atau mengakui anak Tuhan, tetapi kehidupannya seperti orang biasa. Jadi saya ingin menantang saudara dan saya untuk mendengar suara Tuhan. Ini ajaran langsung dari Tuhan. Dan jika saudara sebetulnya sungguh-sungguh mau menjadi seperti Yesus, ya, dengan iman kecil, iman besar, pokoknya berserah kepada Tuhan. Dan mohon bantuan dari Roh Kudus supaya itu bisa masuk ke dalam kehidupan pribadi saudara dan saya, dan ada perubahan. Tanpa ada perubahan, itu seperti Pak Pendeta yang banyak ngomong tapi itu aja. Dan dalam kehidupannya nggak ada perubahan juga. Itu jelas tidak menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya kita ditantang untuk menjadi apa? Terang dan garam di dalam dunia ini. Dan itu mulai di dalam jemaat Tuhan. Kepala jemaat di sini, Yesus Kristus. Gembala yang dipakai di sini, Pendeta Muksing. Tugasnya tidak semua jatuh kepada dia dan tim leadershipnya, tetapi kepada kita semua. Dan jangan lupa itu. Itu sebabnya kita harus selalu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Amin? Alright. Saya kemarin melayani di gereja di desa, bisa dianggap bukan desa seperti di Indonesia, tapi desa di Amerika. Ya, jadi di dalam perjalanan pulang sudah malam hari sudah pada mereka sudah mengingatkan terus menerus, hati-hati pasti kalau malam hari pulang ada banyak kijang. Bukan Toyota, kijang Toyota, ya, tapi rusa. Ya, dan mereka bilang kalau malam hari itu mereka sering keluar dan kalau lihat lampu mobil sering mereka lari ke depannya. Ini yang liar, rusa atau kijang yang liar. Ya, itu kalau di Indonesia mungkin udah dimakan, ya, dan udah dipakai. Tapi di mereka agak luas tanahnya. Jadi kami pulang santai-santai, wah, dan betul. Itu ada kijang, saya tidak lihat sama sekali. Ibu Joy lihat dari sebelah kiri, ya.
Dia bilang, dear, aku kira dia agak mau romantis lah, ya seperti, honey, wah ini enak lah. Tapi betul ada kijangnya, dan kijang itu langsung lari ke depan mobil saya, aku langsung tabrak, itu kijangnya lari atau mati, ya lebih tepatnya, ya saya turun dari mobil dan mobilnya di depannya hancur. Banyak perlindungan Tuhan dalam situasi itu. Sering mobil terbalik, ya, sering kali itu lari ke bagian windshield ya mobilnya, ya kaca mobilnya, tapi tidak, ya. Tetapi di dalam semua itu saya mulai memikirkan, dan Joy Ibu, wah ini bagaimana dengan insuransi mobil ini? Mereka akan apa? Itu akan mereka bayar? Apa tidak? Ini nanti harus saya beli mobil baru? Ya, atau ini bisa diketok magic supaya kembali ke semula, bangga ini, ya. Jadi banyak kekhawatiran, ya. Terus saya mulai sadar, dan Ibu Joy karena kita dengan gereja di situ belajar dari khotbah di bukit tentang ajaran Yesus Kristus. Apa keuntungan saya untuk khawatir? Yesus mengajar saudara dan saya untuk jangan khawatir. Sepertinya manusia cukup pandai khawatir. Malahan kita jago khawatir. Dan itu tentang apa saja. Bisa tentang keluarga, bisa tentang anak, bisa tentang ekonomi kita, bisa tentang sekolahan, bisa untuk pekerjaan. Dan kita sebetulnya jago, ya, pandai khawatir. Tetapi keuntungannya nggak ada sama sekali. Dan Tuhan ingin mengingatkan saudara dan saya pagi ini firman Allah, ini Yesus sendiri yang mengajar dan mengingatkan saudara dan saya bahwa tak boleh kita khawatir sebagai anak-anak Tuhan. Tadi saudara dan saya banyak menyanyi pujian-pujian yang hebat. Keagungan Allah. Ya, Allah yang maha kuasa. Kita tahu tentang kedaulatan Allah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Apakah itu nyata apa tidak? Saudara dan saya di dalam dunia yang banyak kehancuran, banyak tantangan. Di dalam dunia ini banyak orang kejar hal-hal duniawi. Dan mereka banyak khawatir dan wajar khawatir. Cari ini, cari itu, cari mobil yang lebih indah atau motor yang lebih bagus, yang lebih cepat. Ya, kita lihat bahwa kekuatan kita itu dunia ini sangat besar. Dan seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kontras cara saudara dan saya hidup berbeda dengan mereka. Satu cara orang lain melihat Yesus dalam hidup saudara seperti Yesus, ialah untuk hidup dengan tanpa kekhawatiran. Masa Pak Steve? Nah itu bukan nasihat saya juga masih belajar tentang ini. Tetapi ini ajaran Tuhan kepada saya dan kepada saudara. Dan kalau saudara merasa bahwa saya mengarahkan jari saya kepada saudara, jangan lupa ada 3 yang kembali kepada saya. Saya udah kena banyak lah. Dan diingatkan betapa pentingnya. Di dalam konteks, mari kita lihat di Matius pasal 6. Ya, di pasal 5, 6, dan 7. Ini namanya khotbah di bukit. Pada waktu itu, murid-murid Yesus datang duduk di kakinya, dia mulai mengajar mereka. Dan ini dalam bahasa Inggris namanya discipleship discourse. Maksudnya ini adalah cara untuk kita hidup sebagai anak-anak yang akan berkenan di hadapan Tuhan. Ini apa yang seharusnya terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dengan kuat kuasa Allah berkarya melalui hidup saudara dan saya. Hanya ini bisa terjadi di dalam hubungan pribadi, hubungan kasih kita dengan Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus ya jelas nggak bisa lah. Ini sebabnya Yesus mengajar anak-anak Tuhan, ini cara saya ingin saudara hidup. Nah jangan lupa ini. Semua ciri-ciri kehidupan di sini bukan kita jalankan untuk masuk surga.
Tapi semua ciri-ciri ini karena kita anak Tuhan, kita ingin hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, karena kehendak Tuhan yang paling benar, betul? Yang paling baik, setuju? Ada amin apa enggak? Amin. Oke, jangan tidur dulu ya. Alright. Jadi saya ingin saudara dan saya lihat bahwa ajaran ini ialah untuk saudara dan saya yang punya hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Seharusnya di dalam kekuatan Tuhan, ini menolong saudara dan saya hidup secara yang berkenan di dalam kehendak Tuhan. Dan juga kalau itu kehendak Tuhan, jelas itu yang paling baik untuk Steve Sanders dan untuk saudara. Mari kita lihat di sini secara cepat dan singkat. Di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan membaca semuanya. Saya juga terbatas waktu karena saya tahu ada ibadah kedua. Let me know. Do you have a watch? Give me about 10 minutes, 15 minutes. Oke, kita buru-buru. Ini, alright. Jadi kita lihat di sini hal kekhawatirannya, konteksnya kita sudah tahu sedikit. Yesus mengajar murid-muridnya dan ini ada hubungan dengan hati. Hubungan dengan hati. Sering kita mau isi otak dan itu tidak salah, tapi kalau masuk isi otak tapi tidak ada transformasi dalam hati, itu menjadi seperti orang Farisi Saduki. Tuhan cukup keras kepada mereka. Ya, lihat di sini. Karena itu mengingatkan saudara dan saya untuk apa? Lihat apa yang baru dikatakan oleh Yesus di ayat-ayat sebelumnya. Di sini kalau kita lihat pas sebelumnya dia berbicara tentang apa? Hal mengumpulkan harta. Ya, jadi ini praktis sekali. Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kumpulkan hartamu di mana? Di mana? Kenapa? Karena di surga tidak ada yang bisa ambil. Dan jangan lupa di mana hatimu berada juga itu, atau hartamu berada itu ada pengaruhnya. Hati kita di mana ya? Dengan harta atau dengan Tuhan? Dia raja kita, dia Tuhan kita atau harta? Ya, mana karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Harus pilih. Jadi kita lihat di sini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Itu pertanyaan. Bagaimana saudara menjawab? Padanglah, ya. Padanglah ini maksudnya itu evaluasi dong. Lihat dengan dalam, ya. Belajar dengan baik. Pandanglah burung-burung, ya, di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di surga. Pertanyaan lagi, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bagaimana pandangan saudara dengan pertanyaan itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu seperti 18 inci atau 45 cm. Tidak bisa. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, lihat kontrasnya, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok,
Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Lihat di sini. Karena itu, jadi kita sudah lihat mengajar tentang mengumpulkan hartamu. Jangan khawatir akan hidupmu. Dalam tata bahasanya, bahasa aslinya, ini adalah satu perintah. Dan ini perintahnya juga berarti bahwa kekhawatiran ini tak boleh terjadi hari ini dan juga tak boleh terjadi besok, tidak boleh terjadi juga hari esoknya. Ini satu perintah untuk selama-lamanya sebagai anak Tuhan. Ini sebabnya ini satu proses yang kita harus pelajari, beriman kepada Tuhan. Di sini kita lihat kata khawatir. Cukup dalam artinya dan cukup luas sebetulnya. Saya kira contoh yang paling baik itu dengan di Lukas pasal 10 dengan ajaran Yesus kepada kawan-kawan di rumah Lazarus. Dan pada waktu itu ada Marta dan Maria, betul? Dan pada waktu itu Marta apa? Khawatir tentang ini, khawatir tentang itu. Yang dia khawatirkan tidak salah, ya. Penting. Dia menjadi ibu rumah tangga yang baik, tetapi Maria duduk di mana? Di kaki Yesus. Dan Tuhan berkata kepada Marta yang rewel kepadanya tentang saudaranya. Dia pilih yang paling baik. Duduk di kakiku, mendengar ajaranku, tidak bisa diambil. Karena itu bersifat kekal. Ini perlengkapan untuk dunia ini dan juga untuk persiapan kita masuk ke surga supaya kita serupa dengan siapa? Dengan Allah. Jadi kekhawatiran ini bisa bermacam-macam, tapi kita lihat ajaran di sini ialah prioritas. Prioritas dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau kita lihat bahwa kita khawatir, itu berarti kita tidak beriman dan percaya kepada Tuhan, dan itu adalah dosa, terus terang saja. Nah, agak tajam itu. Tapi kita harus diingatkan, Tuhan ingin supaya saudara dan saya beriman kepadanya. Karena Dia Allah Sang Raja. Dia Raja di atas segala raja, betul? Tadi kita sudah nyanyikan. Apakah saudara percaya itu apa enggak? Apakah Dia tidak bisa memelihara saudara? Dan Dia pakai dua contoh Yesus dalam ajarannya yang praktis sekali. Yang pertama tentang burung-burung di langit, ya. Siapa yang memelihara burung-burung di langit? Yesus. Dia memeliharanya. Nah, ini argumentasi kepada yang penting, kepada apa? Yang lebih penting lagi. Ya, jadi kita lihat di sini di rumah saya, di kantor saya ada jendela. Saya suka lihat ada burung gereja yang dipanggil di Indonesia, ada burung haji, ya, juga ada banyak burung. Saya lihat mereka sibuk, tapi tidak khawatir. Kayaknya tenang, ya. Dan Tuhan berkata, lihatlah, pandanglah mereka. Kalau aku akan memelihara mereka, apakah saudara tidak jauh lebih penting? Apalagi manusia yang diciptakan dalam rupa Kristus, apalagi yang sudah ada transformasi yang baru dengan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Kita akan jauh lebih penting daripada burung yang sangat penting. Dan kalau Tuhan memelihara mereka, apakah Dia tidak akan memelihara saudara? Argumentasinya sangat logika. Lihat di sini, perhatikan bunga bakung di ladang. Jadi Allah mendandani mereka di ladang, dan besok ada, hari ini ada, besok tidak ada. Kita lihat di sini bahwa ini argumentasinya sama juga. Dia berkata, lihat Raja Salomo. Kalau mau lihat kemewahan dia, lihat di 1 Raja-Raja pasal 10. Luar biasa apa yang dikumpulkan. Ya, dan waktu Siba datang, wah dia juga kagum melihat ya hikmatnya, ya duitnya, kekayaannya, sampai perak pada masa itu nggak ada begitu berharga, berarti. Tapi Tuhan berkata, dibandingkan dengan apa yang saya dandani dalam dunia ini dengan bunga, nggak ada. Dan sekali lagi dia berkata, jikalau aku memelihara bunga yang ada hari ini dan besok tidak ada, apakah saudara tidak jauh lebih penting daripada itu? Cara saudara menjawab itu menunjukkan banyak dalam hidup saudara. Jawabannya yang seharusnya iya.
Saudara, jauh lebih penting daripada bunga bakung. Justru kita lihat orang secara cepat, orang yang khawatir Allah seperti orang yang tidak mengenal Allah. Itu cukup tajam. Tetapi jangan lupa ini. Kita diselamatkan atas anugerah Allah. Allah ada maksud. Kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, problem kita yang terbesar, problem setiap manusia yang terbesar ialah apa? Dosa. Dosa. Dan kalau Allah begitu peduli kepada manusia yang diciptakan dalam dunia ini, dalam rupanya, dan sampai dia mengutus anaknya datang untuk menolong mengatasi soal dosa kita. Itu ada Allah yang sangat peduli. Dan hanya melalui jelas pengorbanan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Dan kita lihat masalah yang terbesar dalam kehidupan setiap orang, dia atasi. Apakah dia tidak akan terus memelihara saudara dan saya kalau dia sudah mengatasi problem yang paling besar dalam kehidupan manusia? Jelas iya. Saudara sangat dikasihi oleh Allah. Itu sebabnya dia berkata di sini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan wajar mereka takut. Tetapi untuk saudara dan saya, tidak boleh begitu. Dia berkata, Bapakmu yang di surga sudah tahu saudara. Dia sudah tahu keperluan saudara. Dan dia sangat mengasihi. Jadi kalau dia mengatasi soal yang paling besar, apakah yang ini yang tidak sepenting walaupun masih penting, dia akan tidak juga menolong. Jadi Yesus tidak berhenti di situ. Dia berkata, oke, pasti kita akan belajar dalam proses ini. Tapi ini adalah resep untuk mengatasi kekhawatiran. Dan lihat yang dia katakan di ayat 33. Di sini dia berkata, tetapi carilah dahulu apa? Kejar dulu apa? Apa? Kerajaan Allah. Dan apa? Kebenarannya. Terus dia janji semua yang lain aku akan menangani loh. Tenanglah. Tenanglah. Kalau aku sanggup menyelamatkan, apakah aku nggak sanggup untuk memelihara? Tetapi dia berkata, jangan lupa fokus kita yang pertama kepada kerajaan Allah. Ya, karena ada banyak orang di dalam dunia ini yang belum tahu tentang kerajaan Allah. Dan saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan dipanggil untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini dan bawa kabar yang baik itu. Supaya mereka juga bisa tenang hati. Hidup dengan sukacita, damai sejahtera, dengan harapan yang luar biasa. Kejarlah kerajaan Allah. Kalau Allah mengasihi manusia yang lain sampai dia datang untuk menyelamatkan, apakah anak-anak buahnya tidak juga ada visi yang sama? Dan kebenaran itu siapa? Itu Yesus sendiri. Dia berkata apa? Akulah jalan apa? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kecuali melalui aku. Yesus adalah kebenaran. Jadi kita perlu lihat seperti di pasal 5 ini. Di pasal 5. Di ayat 6. Berbahagialah. Ini dalam ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan apa? Dipuaskan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Sebagai ciptaan yang baru. Dalam Yesus Kristus. Yang lama dibuang. Yang baru dikenakan, itu namanya transformasi, itu namanya menjadi murid Yesus yang mengikuti ajarannya dan taat kepadanya. Dan dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau fokus saudara lari kepada dunia, ya jelas akan apa? Khawatir. Tapi fokus kita Allah kepada dia dan kebenarannya, kita akan masuk dalam jalan yang menyenangkan.
Yang pertama Allah dan juga yang memuaskan saudara dan saya. Tidak ada sesuatu yang lebih indah daripada menyenangkan hati Tuhan. Dan dia berkata kepada saudara saya, jangan khawatir Steve, nggak ada gunanya juga lah. Beriman kepadaku. Karena seperti dia berkata di sini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan akan hari besok. Karena apa? Hari esoknya mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Di dalam beberapa hari ini, ya semua ajaran tentang jangan kumpulkan hartamu di dunia. Ini saya lagi mengatur rumah. Ya, wah ini akan bisa dijual, ini apa aja, ini dibawa apa enggak? Gampang apa? Untuk mulai khawatir. Dan tadi pagi Ibu Jua dan saya berdoa, tolong Tuhan, dijual apa enggak? Enggak apa-apa. Kita akan fokus kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada damai dan sukacita yang sungguh indah. Dan jangan lupa kekhawatiran merampas sukacita, pandangan hidup, mempengaruhi semuanya. Dan itu sebabnya Tuhan menasihati saudara dan saya, janganlah khawatir. Ada nyanyian yang saya suka itu, trust and obey. Percaya dan apa? Patuh. Ya. Karena di situ referennya berkata, percayalah patut pada Allah agar hidupmu bahagia. Percaya dan apa? Berjalan bersama-sama kan? Percaya dan patuh. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan khawatir anak-anakku, beriman kepada saya akan memelihara. Saya ingin tanya sebagai penerapan, apakah yang saudara perlu mengaku dan bertobat dalam hal kekhawatiran? Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, mungkin ada tagihan, utangan, yang saudara perlu serahkan kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ini firman-Nya, tapi saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk melangkah dalam iman dan percaya apa yang Tuhan katakan itu benar. Supaya Dia bisa bekerja dalam hidup kita. Kembali kepada kita. Trust and obey. Percaya dan patuh. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama.